Lorient versus PSG, Sergio Ramos diusir, Les Parisiens tertahan 1-1. PSG kesulitan saat bertandang ke Stade du Moustoir, Lorient, Kamis 23 Desember dini hari tadi. PSG tampil menekan sejak awal menit. Di menit kedua, Mauro Icardi menebar ancaman lewat sontekan di depan gawang. Namun masih bisa diamankan kiper tuan rumah. Pada menit ke-26, PSG nyaris bikin gol lewat aksi Lionel Messi. Striker asal Argentina itu melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti. Namun bolanya membentur tiang gawang Lorient. Jual beli serangan terjadi sepanjang babak pertama. Sampai akhirnya Lorient bisa menjebol gawang PSG pada menit ke-40. Thomas Monconduit menjebol gawang PSG lewat tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti. Bolanya melesat ke pojok bawah kanan gawang. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Di menit ke-60, Laurenti membahayakan gawang Navas lewat sepakannya. Sepakannya masih bisa diantisipasi kiper PSG. PSG membalas di menit ke-74. Messi coba mencari peruntungannya lagi lewat tendangan kaki kirinya, namun upayanya masih melenceng. 4 menit berselang, Messi kembali menebar ancaman. Kali ini sepakannya dari sudut sempit masih bisa diamankan Paul Nardi. Dalam situasi mengejar ketertinggalan itu, PSG malah harus bermain dengan 10 orang. Sergio Ramos diusir wasit menelan kartu kuning keduanya usai melanggar Termovi. Dalam kondisi kurang pemain itu, PSG tidak terhindar dari kekalahan. Di masa injury time, Icardi keluar menjadi pahlawan. Penyerang Argentina itu bisa meneruskan crossing Achraf Hakimi dengan sundulan yang mengoyak gawang Lorient. Skor 1-1 pun bertahan hingga laga berakhir. Hasil ini membuat PSG mengoleksi 46 poin dari 19 laga. Belum goyah di peringkat pertama klasemen Liga Prancis. Sementara Lorient di peringkat 19 dengan 16 poin. Tanpa kehadiran Mbappe dan Neymar, Messi tak berkutik lawan tim degradasi. Ramos kartu merah. PSG turun bermain di Lorient pada pekan ke-19 Kamis 23 Desember 2021 tadi. Tanpa Mbappe yang menderita skor dan Neymar yang tengah cedera, apa hasilnya? Ditahan imbang 1-1 oleh tim degradasi tersebut dan bek tengah Sergio Ramos kena kartu merah. Paris Saint-Germain unggul dominasi bola sampai dengan 81% selama babak pertama. Namun coba lihat jumlah serangan on target ke gawang tuan rumah, nihil. Sementara Lorient yang hanya kebagian 19% penguasaan bola, malah mampu melepaskan 4 serangan tepat sasaran ke gawang Keylor Navas, dan 1 diantaranya berujung gol menit 40 melalui serangan Thomas Monconduit. Statistik serangan PSG tidak kunjung membaik pada babak kedua. Dengan dominasi bola, pasukan Pochettino itu malah turun menjadi 74%. Dengan 10 percobaan serangan dan 3 tembakan on target. Sementara itu tuan rumah memiliki 1 saja tembakan ke gawang PSG selama paruh kedua. Pochettino menurunkan Sergio Ramos pada awal babak kedua guna menggantikan Nuno Mendes, dan mantan kapten Real Madrid itu melakukan ciri khasnya, pelanggaran 2 kali pada menit ke-81 dan 85. Menyebabkan dia diusir dari lapangan selang 5 menit dari peluit akhir. Salah satu peluang terbaik Messi terjadi 15 menit jelang akhir saat bintang Argentina itu melepaskan sebuah sepakan melengkung ke gawang Paul Nardi. Kiper Prancis berusia 27 tahun tapi gagal menyentuh jala gawang. Beruntung Mauro Icardi akhirnya menjebol gawang tuan rumah pada menit ke-93 injury time, menyelamatkan 1 poin. Lionel Messi datang, PSG makin kaya dalam segala aspek. Tak sekadar penjualan jersey yang meningkat berkat kedatangan Messi, beberapa aspek pendapatan PSG lainnya juga mendapat keuntungan besar. Banyaknya jersey Messi yang telah dijual PSG. PSG telah menjual hampir 1 juta kaos yang dicetak dengan nama Messi hingga saat ini. Direktur Divisi Sponsor Klub Mark Armstrong mengatakan kedatangan pemain berusia 34 tahun itu menyebabkan penjualan kaos secara keseluruhan memecahkan rekor untuk tahun ini.
Dia aset yang luar biasa. Dari sudut pandang komersial, dampaknya luar biasa. Kami percaya bahwa tahun lalu kami menjual lebih banyak kaos daripada klub lain. Dan tahun ini akan lebih baik lagi. Ini jelas peluncuran jersey terbaik dalam hal penjualan, dengan setidaknya peningkatan permintaan 30 hingga 40%. Kata Armstrong kepada Goal. PSG memikat lebih banyak sponsor. Kemitraan telah disepakati dengan merek-merek seperti Autohero, Crypto.com, Smart Drinks, and Gorillaz. Dan PSG telah mampu meraup jutaan pendapatan tambahan. Ada dampak dan mitra berkomitmen pada harga kami. Sebelumnya permintaan sudah kuat, tapi sekarang lebih besar dari sebelumnya. Kami langsung mengalami peningkatan penawaran yang signifikan dan bahkan sebelum Messi tanda tangani kontrak, ada banyak permintaan. Pengikut media sosial PSG mengalami lonjakan. Komunitas kami berada pada titik tertinggi sepanjang masa dengan 150 juta penggemar media sosial. Kami punya tingkat keterlibatan tertinggi dalam sejarah pengumuman pemain, semua akun klub dan pemain digabungkan. Penjualan tiket mengalami peningkatan. Ada permintaan besar yang sayangnya tidak dapat kami penuhi saat ini. Hanya minat di pasar sekunder yang tumbuh seperti yang Anda harapkan. Ini adalah salah satu banyak elemen yang akan kami pertimbangkan dalam strategi penetapan untuk harga dan dalam semua diskusi pembaruan berkelanjutan kami. Tidak mengherankan jika harga naik. Ini adalah titik di mana sedang kami kerjakan. Di area publik umum stadion, kami tetap berkomitmen untuk menjaga harga tetap terjangkau agar semua penggemar kami dapat menikmati pengalaman Paris Saint-Germain. Lewandowski soal pidato kemenangan Messi di Ballon d'Or 2021. Itu bukan omong kosong. Robert Lewandowski buka suara soal pidato kemenangan Lionel Messi di acara penghargaan Ballon d'Or 2021 November silam. Striker Bayern Munich menilai kata-kata yang disampaikan Messi bukanlah omong kosong. Ketika itu, Messi mengungkapkan bahwa Lewandowski layak mendapatkan setidaknya 1 trofi Ballon d'Or dalam karirnya. La Pulga, julukan Messi, mengakui keunggulan Lewandowski di lapangan yang sangat lihai dalam mencetak gol. Sayang ketika Lewandowski tampil gemilang, acara Ballon d'Or 2021 ditiadakan akibat wabah COVID-19. Kala itu dia berhasil meraih 3 gelar di kompetisi berbeda pada musim 2020-2021 bersama Bayern Munich dan mencatatkan diri sebagai top skor di ketiga turnamen tersebut. Berkat catatan itu, mantan bintang Barcelona tersebut mengungkapkan Lewandowski pantas untuk mendapatkan Ballon d'Or. Bahkan dia membujuk France Football selaku penyelenggara untuk memberikan trofi Ballon d'Or kepada pemain asal Polandia tersebut. Semua orang tahu dan kami setuju bahwa Anda adalah pemenang tahun lalu. Saya pikir French Football harus memberi Anda Ballon d'Or 2020. Anda pantas mendapatkannya dan Anda harus memilikinya di rumah. Tutur Messi kala itu dikutip dari Goal International Rabu 22 Desember 2021. Menyikapi pidato Messi tersebut, Lewandowski mengaku tersentuh mendengar ucapan dari sosok Messi. Lantaran ini merupakan momen yang bersejarah dan bentuk apresiasi menyenangkan baginya. Kata-kata Messi kepada saya tentang Ballon d'Or benar-benar menyentuh saya. Itu juga bukan kata-kata omong kosong. Itu adalah momen yang menyenangkan dalam karir saya. Ujar Lewandowski menambahkan,